Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa wafaqahum lil muhafazati ala salati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Meranggen, pejabat-pejabat Desa Meranggen, yang kami hormati dari Polsek Polokarto, Bapak Waka Polsek, yang tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata beliau juga pernah belajar di Universitas Muhammadiyah di Poso sana. Yang kami hormati pimpinan cabang, pimpinan Aisyah Blimbing, dan juga semua pimpinan ranting dan semua tamu-tamu undangan dan semua hadirun hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya sudah yakin 100% bahwa nikmat iman ini, nikmat menjadi seorang muslim ini adalah nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dengan nikmat ini kita semuanya akan bahagia dunia akhirat. Dan tanpa nikmat ini maka semua manusia akan menderita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita jaga nikmat iman ini, nikmat Islam ini, jangan sampai pernah lepas dari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah yang paling besar untuk urusan dunia kita ini, yaitu nikmat sehat. Kita bisa hadir di sini dan bapak-bapak, ibu-ibu podo kepet-kepet panas. Tapi itu tanda kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wayah ngene iki kok kademen katisen, itu jangan-jangan kena Covid itu. Tapi bapak-bapak, ibu, kipetan itu artinya apa? Sehat niku berarti. Ini kalau kademen ini kira sehatnya tadi kademen. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur, berarti kita masih diberi sehat, dan nikmat sehat paling besar untuk urusan dunia kita. Tanpa sehat, ibu-ibu, bayangkan punya tabungan 1 triliun, punya kendaraan mewah, gedung magrong-magrong, tapi jenengan di UGD. Semua nikmat itu enggak ada gunanya. Tapi dengan sehat ini dikasih snack sedikit dari panitia sudah habis. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini menunjukkan bahwa kita sehat. Kalau orang sakit itu dikasih makanan paling mahal dan paling enak itu rasanya cuma pahit aja. Tapi kita sudah bisa menikmati. Ini yang benar-benar harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apalagi ini sudah di bulan Sya'ban. Tentunya
Tema kita kalau yang paling pas kalau ngisi pengajian ya tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Pakai hak napa pakai hak ini? Tarhib atau tarhib? Rahaba yurahibu atau rohaba yurahibu? Kalau pakai hak rahaba yurahibu itu artinya menteror, menakut-nakuti. Ada enggak ayatnya? Ada. Surah Al-Anfal ayat 60 jenengan baca itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkan pasukan kalian untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah. Semua kekuatan dikumpulkan. Wa mir ribatil khail. Kuda-kuda tambatkan dijajar. Mengapa kuda-kudanya perlu dijajar itu? Kalau sekarang pasukan tanknya sudah dijajar-jajar, pesawatnya sudah dijajar-jajar. Untuk apa itu? Turhibu nabihi aduwallahi aduwakum. Ini kata turhibu. Agar kalian mampu menakut-nakuti, menggentarkan musuh kalian dan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perang itu ya jihad, itu kita persiapkan semua peralatan perang itu untuk apa? Untuk menggentarkan musuh kita dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita saat ini di Indonesia dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, maka yang benar tarhib itu pakai hak. Rahaba yurahibu tarhiban. Artinya rahaba yurahibu itu melapangkan dada kita, hati kita untuk menerima datangnya bulan Ramadan. Itu yang namanya rahaba yurahibu. Maka ini kita temanya itu tarhib Ramadan. Bagaimana kita dengan lapang dada, dengan keluasan hati menerima, menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu kalau sudah dekat Ramadan itu berdoa. Mudah-mudahan kita juga sudah terus berdoain. Apa doa Rasulullah itu? Allahumma ya Allah, ahlilhu alaina, dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat yang lain, ahillahu alaina, ya Allah, dengan datangnya hilal bulan Ramadan nanti, bil yumni wal imani wassalamati wal islam, berilah kami al yumnu. Jadi Rasulullah itu berdoa kepada Allah kalau sudah mulai dekat dengan Ramadan, ya Allah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka berilah kami bil yumni, rasa aman, rasa nyaman. Alhamdulillah kita di Polokarto khususnya ini dalam keadaan aman, nyaman. Karena kalau nanti datang Ramadan kita aman, nyaman, itu ibadah juga maksimal. Mungkin kita bisa membayangkan saudara kita yang ada di Suriah atau di tempat-tempat yang masih bergolak, Palestina yang setiap saat masih dibom sama Israel itu yo kurang nyaman kita menghadapi Ramadan kok baru ke masjid tahu-tahu masjidnya meledak. Ini kan tidak aman ini. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan nyaman. Itu doa Rasul. Mudah-mudahan nanti Ramadan datang kita dalam keadaan aman, nyaman. Wal iman, dan kita dalam keadaan kuat imannya. Karena kalau kita tidak kuat iman, banyak umat Islam yang tidak kuat imannya, Ramadan tidak ada uzur, tidak mau berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamati, dan berilah kami selamat. Artinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Karena nanti kita bertemu Ramadan, tapi kalau kita harus mampir di UGD, di rumah sakit, ya poso yo nggak mampu, mau tarawehan juga tidak mampu karena kondisinya
sedang sakit, maka juga dalam keadaan sehat, tenaga kuat, sehat. Mudah-mudahan kita bisa maksimal. Wal Islam, dan kita tetap dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita murtad, na'udzubillahi min dzalik. Rabbuna wa Rabbi wa Rabbuka Allah, itu penutup doa. Rabbi wa Rabbuka Allah itu kalau kita artikan Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu mempertuhankan bulan itu, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan-jangan kita itu mempertuhankan bulan itu. Yang penting bulan, orang bulan, nah ini jangan. Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku dan Rabb kalian itu adalah Allah. Rabbmu wahai bulan itu adalah Allah. Karena bulan dengan kita itu posisinya sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita perlu berdoa terus, karena yang namanya umur itu yang tahu hanya Allah. Kita hari ini sehat, tahu-tahu nanti wayai kita puasa malah tidak sehat, atau mungkin belum sempat Ramadan sudah keburu dipanggil oleh Allah. Karena yang namanya meninggal itu kan tidak harus tua, tidak harus sakit. Itu banyak orang yang sehat tahu-tahu dipanggil oleh Allah. Maka doa kita ya mudah-mudahan benar-benar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus bersyukur kalau benar-benar nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya yang namanya syukur itu dalam arti yang sebenar-benarnya. Hati kita mengakui bahwa nikmat ini adalah dari Allah, termasuk sehat ini dari Allah. Lafaz kita juga melafatkan terus lisan kita bahwa semua yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdalah, subhanallah, takbir dan seterusnya. Lisan kita menyatakan kita bersyukur kepada Allah. Tapi ingat, semua anggota badan kita juga harus kita tunjukkan bahwa kita ini sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia yang lisannya sudah bersyukur, hatinya sudah bersyukur, tapi perbuatannya belum menunjukkan dia bersyukur kepada Allah. Subhanallah sedina ping 1000, alhamdulillah ping 1000, tapi baru keluar dari masjid ternyata nyolong sendali kancane. Lain namanya tidak bersyukur. Tangan kita masih untuk menzalimi orang lain, mulut kita masih untuk membuli orang lain, kaki kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Ini artinya kita itu belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur kita nanti kalau diberi kesempatan kita dalam keadaan sehat, tentunya kita maksimalkan untuk bisa mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dapat WA. Saya dapat WA tapi sudah berapa tahunan yang lalu. Kadang-kadang kalau udah dekat Ramadan ini muncul WA. Disebutkan ada satu hadis yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril itu mendatangi Nabi. Kemudian berkata, wahai Muhammad, abaikan puasanya umat Muhammad yang ketika sebelum berpuasa Ramadan itu tidak melakukan 3 hal ini. 1, minta maaf kepada orang tua kalau masih ada. 2, suami istri dengan pasangan harus bermaaf-maafan dulu sebelum puasa. Yang ketiga, minta maaf kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau tidak melakukan 3 hal itu, maka puasanya abaikan saja, artinya tidak ada pahalanya. Wah, setelah kita cek ternyata hadisnya tidak ada. La aslalahu, tidak ada dasarnya. Tapi ada hadis yang mirip, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada hadis yang mirip. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga At-Tirmidzi juga meriwayatkan.
Kalau Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad itu meriwayatkan juga. Ternyata hadisnya yang benar itu dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kira-kira seperti ini. Rasul naik ke atas mimbar. Perkiraannya ya waktu itu sholat Jumat. Rasul masuk naik di atas mimbar. Faqala, tapi setelah Rasul berada di atas mimbar, Rasulullah tahu-tahu amin. 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 Mengucapkan amin 3 kali. Maka qilalahu, para sahabat bertanya, ma kunta tasna'u ya Rasulullah, apa yang kau lakukan Rasul? Kok amin 3 kali tahu-tahu? Jadi Rasul di atas mimbar itu tahu-tahu aminnya 3 kali. Faqala, maka Rasul menjawab, qala li Jibril. Jibril barusan datang kepadaku. Apa yang diucapkan Jibril? Raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Malaikat Jibril ternyata datang kemudian menyampaikan pesan kepada Rasul. Celakalah hamba Allah yang bertemu dengan 2 orang tuanya di dunia ini, atau salah satu saja dengan orang tuanya, lam yudkhilhul jannah, tapi pertemuannya dengan orang tua itu tidak menjadikannya masuk surga. Ternyata ini yang diamini Rasul. Amin. Diamini oleh Rasul. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita punya orang tua dan kita durhaka kepada kedua orang tua, ini akan menjadi manusia yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah melihat di televisi, mendengar berita. Katanya ada seorang anak ketika wong tuane bedol telo ning kebune, gitu, di meja hijaukan, gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak ingin dilaknat oleh Rasul, ini jangan-jangan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang berbakti kepada kedua orang tua kita ketika sakit. Kalau sudah meninggal kita terus mendoakan, itu bagian dari kebaktian kita atau berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang celaka itu. Yang kedua, apa yang diucapkan malaikat Jibril ternyata? Raghima anfu abdin, celakalah hamba Allah, seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang masuk bulan Ramadan tapi dia ternyata tidak terampuni dosa-dosanya. Padahal Rasul sudah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini berarti kira-kira datang bulan Ramadan ning ra gelem poso. Ini celaka ini. Ramadan lewat tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal kalau kita mau berpuasa dengan benar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata pesan yang kedua. Mudah-mudahan kita termasuk yang sehat, yang tidak ada uzur dan bisa berpuasa sehingga tidak termasuk hamba Allah yang celaka tadi. Dan yang ketiga, raghima anfumri'in, celakalah seseorang dzukirta indahu, yang namamu disebut wahai Muhammad, walam yusalli alaika, tapi dia tidak mau mendoakanmu. Maka kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka kita doakan sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak perlu rame-rame, dalam hati saja sudah cukup. Setiap Nabi Muhammad disebutkan nama beliau, maka kita berdoa sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang tidak pelit namanya. Kalau Nabi disebut kok kita diam saja, ini disebut orang-orang yang pelit. Padahal man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra
siapa yang bersolawat atasku sekali saja, maka Allah akan memberkainya dengan 10 kali lipatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak bersolawat juga, meskipun tidak perlu mengadakan acara-acara solawatan sing rame-rame itu, tapi terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau pimpinan pusat Muhammadiyah sudah jelas mengeluarkan fatwa, maklumat yang menyatakan pada bulan Sya'ban ini, nanti tanggal 21 Sya'ban, ini tanggal 21 Maret maksudnya, itu tanggal 29 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa ini? Untuk Maret tanggal 12. Jadi kira-kira 9 hari nanti tanggal 21 itu ketika matahari tenggelam pada tanggal 29 Sya'ban atau 21 Maret itu, ternyata posisi hilal masih di bawah ufuk. Artinya insya Allah nanti tim-tim ru'yah yang disebar di seluruh Indonesia itu tidak mungkin ada yang mampu untuk melihat hilal. Maka perkiraan kuatnya tidak ada perbedaan mengenai awal Ramadan. Insya Allah kita mulai berpuasa tanggal 23 Maret. Tapi Ramadan datangnya bulan apa, Bu? Tanggal 22 Maret. Loh, kok posone 23? 22 Maret maksudnya maghrib. Karena kalender Hijriah itu dimulai dari maghrib. Jadi tanggal 22 Maret itu sudah masuk Ramadan. Begitu maghrib itu sudah masuk Ramadan. Tapi belum puasa, posone sesuke. Nah, gitu. Maka mulainya puasa tanggal 23, tapi masuknya Ramadan sebenarnya tanggal 22 Maret, tapi sudah maghrib, setelah maghrib. Itulah kurang lebih. Yang agak perlu kita perhatikan adalah maklumat yang kedua, yaitu maklumat tentang 1 Syawal. Di dalam maklumat Muhammadiyah itu pada tanggal 29 Ramadan, tanggal 29 Ramadan itu artinya pada tanggal 20 April. Tanggal 20 April itu tanggal 29 Ramadan. Ketika matahari tenggelam, ternyata posisi hilal sudah di atas ufuk 1,47 derajat. Jadi kira-kira ya 1/3/4. Jadi kurang dari 2 derajat di atas ufuk. Sehingga karena Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, hakiki wujudul hilal, seberapapun rendah, anggap saja kalau mimbar kita ini ufuk barat, itu kok bulan ini anggap saja bulan, kok kita cuma sidik saja ini dari sana, hanya bagian atasnya kelihatan sedikit, nongol sedikit, itu artinya bulan baru sudah muncul. Artinya pergantian bulan sudah dimulai. Mulai maghrib itu berarti sudah ganti bulan. Itu fatwa dari Muhammadiyah. Maka posisi bulan di atas ufuk tapi kurang dari 2 derajat. Sementara menurut teori ilmu falak sekarang ini, kalau bulan itu di bawah 2 derajat, itu teleskop secanggih apapun tidak akan mampu mendeteksi. Kalau sudah di atas 2 derajat baru bisa deteksi, itu pun kalau tidak mendung. Lambok 5 derajat ini mendung, ketutup sama mendung, ya tetap ora ketok. Tapi kemungkinan bisa dilihat itu minimal di atas 2 derajat. Padahal posisinya kurang dari 2 derajat. Maka diperkirakan kuat nanti ada perbedaan di dalam menetapkan 1 Syawal. Kalau Muhammadiyah jelas, berarti Ramadan tahun ini insya Allah kita berpuasa 29 hari. Tapi perkiraannya nanti ada perbedaan. Kalau di ru'yah tentunya tidak akan mampu terdeteksi. Ada perkiraan yang menggunakan ru'yah itu genap 30 hari. Meskipun sering terjadi
kurang dari 2 derajat di daerah Timur Tengah ada yang melihat juga, dan ternyata sama dengan kita di apa itu terkait dengan penetapan 1 Syawal tersebut meskipun menggunakan ruqyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya perbedaan ini nanti sangat dimungkinkan terjadi. Yang penting bagi kita bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dengan bijak, menyikapi perbedaan ini dengan dewasa. Karena perbedaan tidak hanya itu toh. Jumlah rakaat tarawih saja juga sudah berbeda, kan nggak ada masalah juga. Jadi berbeda itu nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita berbeda, bagaimana sifat kita? Dewasa enggak kita? Bijak enggak kita di dalam menghadapi perbedaan ini? Maka yang penting bagi kita adalah mari kita bersikap dewasa, bersikap bijak ketika ada perbedaan ijtihad di antara ulama kita. Tentunya sebagai warga Muhammadiyah kita mengikuti fatwa dari ulama-ulama kita, tapi kita menghargai yang lain yang berbeda dengan kita. Maka bismillah, nanti kita insya Allah kalau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanggal 21 April sudah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pernah terjadi di zaman Rasulullah itu Islam itulah agama yang paling toleran sejak berdiri. Bahkan ketika Rasulullah itu menjadi penguasa Madinah, waktu itu yang berkuasa itu umat Islam di Madinah, tapi tidak memaksakan kehendak. Rasul bahkan membuat yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu undang-undang Madinah. Untuk apa? Untuk hidup bersama. Karena yang di Madinah waktu itu memang mayoritas Muslim, tapi ada Arab non Muslim, ada bahkan orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah tidak memaksakan harus dengan Quran semuanya. Padahal di sana banyak non Muslim tidak. Maka Rasul membuat satu piagam untuk apa? Hidup bersama. Boleh, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Mengapa la ikraha fiddin? Sebenarnya setelahnya itu kan jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sudah jelas mana yang benar mana yang salah, itu sudah jelas, enggak usah dipaksa. 2 tambah 2 itu 4. Ini nek wong arep jawab 5 aja dipaksa gen tokno wae. Rasa kemudian masuk neraka wae enggak usah. Tokno wae. Kita tidak perlu memaksa orang lain untuk memaksakan loro tambah loro 4 itu nek ora tak pateni, enggak usah. Itu namanya kita tidak toleran. Jelas 2 tambah 2 itu 4. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sudah jelas, enggak usah dipaksa. Orang kalau hatinya bersih, akalnya bersih, pasti akan menerima Islam, enggak perlu kita paksa. Itulah la ikraha fiddin. Ditambah lagi qad tabayyana rusdu. Mengapa kok la ikraha fiddin? Karena qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sing bener salah itu jelas. Apik karo elek itu sudah sangat jelas. Kita punya akal, punya hati, mestinya dengan mudah untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi benar-benar Rasulullah itu mengajarkan kita bagaimana toleransi. Arab Mekah yang tidak Muslim hidup bersama-sama, bahkan Yahudi hidup bersama. Itu menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang sangat toleran. Toleran itu tidak memaksakan orang lain untuk ikut agama kita. Toleran itu jangan sampai kita merusak tempat-tempat ibadah orang lain. Jangan sampai kita nyetop ada orang ke gereja enggak boleh, jangan. Itu kita berikan kebebasan karena la ikraha fiddin. Cuman kita tidak perlu mempertukarkan akidah kita. Itu jangan sampai kita bertukar akidah, mempersamakan agama kita, karena jelas agama kita berbeda dengan agama mereka. Yang kita sembah bukan yang mereka sembah, dan yang mereka sembah bukan yang kita sembah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tetap harus toleran, harus menghargai ketika ada perbedaan. Itulah yang harus dimiliki oleh umat Islam, jiwa toleransi yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, setelah ada Piagam Madinah, maka semua penduduk Madinah itu sudah sepakat untuk mengikuti aturan ini. Karena piagam untuk bersama. Kalau di Indonesia kita punya Pancasila gitu ya. Dari berbagai suku, berbagai agama sudah sepakat dengan NKRI, dengan Pancasila ini. Sama dengan Piagam Madinah waktu itu sudah disepakati.
Tapi ternyata pada perang Khandaq atau perang Ahzab itu ketika pasukan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu menyerbu Madinah, pasukannya besar sekali, jauh lebih besar dari jumlah pasukan Madinah, maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu yakin ini nanti yang menang adalah pasukan Mekah. Maka mereka berbondong-bondong untuk apa? Ikut di belakangnya pasukan Mekah untuk menghancurkan pasukan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nek menang kira-kira loh melu toh, paling nanti dapat jatah kan gitu untuk berkuasa di Madinah. Tapi ternyata tidak seperti yang orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu perkirakan. Ternyata pasukan Mekah lari tunggang langgang. Akhirnya mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah luntang lantung ya kembali lagi ke Madinah. Tapi Rasul sudah marahin. Mengapa? Karena telah melanggar perjanjian bersama. Maka Rasul perintahkan khusus Bani Quraidah. Orang Yahudi di situ banyak, tapi khusus Bani Quraidah yang ikut melawan Rasulullah, yang berkhianat itu diperintahkan untuk diusir dari Madinah. Karena telah melanggar perjanjian piagam Madinah itu. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah ketika pasukan diperintahkan Rasul untuk mengusir Bani Quraidah dari Madinah, apa sabda Rasulullah? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali kalau kalian nanti sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya pasukan berangkat ke Bani Quraidah. Tapi ternyata yang menjadi permasalahan bapak-bapak ibu-ibu, ketika waktu asar hampir habis, ternyata Bani Quraidah masih jauh. Ini kira-kira kalau tetap kita sholat asar di Bani Quraidah itu sudah maghrib atau bahkan ngisak di sana itu. Sudah habis waktu asar. Maka terjadilah pergolakan, terjadilah perdebatan. Sebagian mengatakan, ayo kita istirahat dulu, sholat asar di sini, lanjutkan menuju Bani Quraidah. Tapi yang lain, kamu kok nggak tahu itu perintahnya Rasul tadi jelas, cetha wela-wela kok. Jangan sholat asar kecuali kalau kamu sampai Bani Quraidah. Yes, kudu sholat asar ning Bani Quraidah. Perintahnya cetha nih kok ngono kok jeng ngeyel. Tapi yang satu maksudnya Rasulullah itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk gage-gage, jangan leda-lede, cepat menuju Bani Quraidah, jangan leda-lede. Tapi yang namanya jihad itu kan juga melaksanakan perintah Rasul. Tapi sholat ini juga melaksanakan perintah Allah. Dan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, waktunya sudah ditentukan. Nanti kalau kita sampai sana waktunya habis, maka mumpung waktu asar masih ada, mari kita tetap melaksanakan sholat asar di waktunya, sehingga kita tetap sholat melaksanakan perintah Allah dan kita tetap melaksanakan perintah Rasulullah untuk mengusir Bani Quraidah itu. Yang satunya pokoknya tetap nggak mau, terpecahlah. Yang satu sebagian sholat di tengah jalan tadi, istirahat kemudian sholat, yang lainnya sholatnya nanti kalau sudah sampai Bani Quraidah. Mereka tetap bersatu mengusir bersama-sama Bani Quraidah dari Madinah. Kemudian setelah pulang menuju Rasulullah barulah diceritakan, Rasul kemarin itu ketika terjadi pengusiran itu ada kasus Rasul itu loh, sebagian saudara kita tuh ngeyel. Dan jenengan terus merintahkan jangan sekali-kali sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Itu ngeyel, ada yang sholat yang dalan. Tapi mereka ternyata memberikan alasannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul akhirnya la haraj, tidak ada masalah. Rasul tidak mencela salah satunya. Sing sholat neng dalan tadi istirahat pada waktunya tidak disalahkan oleh Rasul. Tapi yang sholatnya mengikuti perintah Rasul ternyata juga tidak disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terjadi. Tidak ada perbedaan. Ternyata Rasul pun juga sangat permisif sekali ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu.
Jadi kita jangan tidak perlu saling murka, saling menghujat, saling membuli, apalagi saling mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tetap mengikuti fatwa dari ulama-ulama kita yang kita percaya, tapi kita tetap memberikan apa itu toleran, kita menghargai ketika ada orang lain yang berpendapat berbeda dengan kita. Kira-kira loh bapak-bapak ibu-ibu, nek Muhammadiyah ini digambarkan kasus itu termasuk sing sholatin yang dalan mau, memahaminya gitu. Kira-kira yang menggunakan ru'yah itu kira-kira pokoknya ya neng Bani Quraisyah itu apapun yang terjadi itu tadi yang menggunakan ru'yah. Jadi itu dua fatwa, dua perbedaan yang sekarang ini pas kira-kira saya gambarkan ini ngono kuwi. Jadi tidak perlu saling menghujat karena Rasul ternyata dua-duanya tidak dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya selain itu kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya tadi sama panitia waktu nengko zuhur rampung. Pokoknya agar zuhur wis rampung itu. Ya seadanya saja kita habiskan waktunya zuhur rampung pokoknya. Saya lihat jamnya, nah, takutnya kebablasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, setelah kita terus berdoa kepada Allah, kemudian kita nanti akan mensyukuri kalau mendapatkan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita masukkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita rasa bahagia, rasa bergembira. Ibu-ibu bergembira enggak mau datang Ramadan itu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, alhamdulillah. Ada loh orang-orang itu sing mungkin tanda kutip imannya mungkin masih lemah itu. Mau datang Ramadan itu waduh. Posoneh iki, rekoso iki. Datang bulan Ramadan malah susah. Stres mau datang Ramadan itu. Waduh, 1 bulan iki wah rekoso tenan iki. Ini jangan sampai kita merasa bersusah hati ketika datang Ramadan. Mari kita masukkan dalam hati kita nih rasa gembira, rasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, bahwa ternyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, Rasulullah itu pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, yubashiruhum. Apa itu yubashiruhum? Memberikan mereka kabar gembira. Jadi Rasul pernah datang kepada para sahabat untuk apa? Memberikan kabar gembira. Al-busyra, kabar gembira. Yubashiruhum, Rasul memberikan mereka kabar gembira. Apa itu? Sabda Rasulullah, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi memberi kabar, sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, mari kita bergembira. Syahrun mubarak, Rasul menyebut telah datang kepada kalian bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Jadi Rasul menyebut bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Maka salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Barokah, bulan yang penuh berkah. Maka nama Ramadan kan banyak aliasnya itu. Syahrul Siyam, ada Syahrul Qiyam, ada Syahrul Shadaqah, ada Syahrul Quran, kan gitu. Termasuk di dalamnya adalah Syahrul Maghfirah dan Syahrul Barokah. Salah satu nama Ramadan adalah, bulan Ramadan adalah Syahrul Barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya kalau kita hidup di bulan Ramadan, taat kepada Allah, semua perintahnya kita laksanakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul memberikan kabar gembira. Kenapa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Lah, di mana keberkahannya itu dijelaskan oleh Rasulullah. Apa itu penjelasannya? Iftarada alaikum siyamahu. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan berkah?
karena di bulan itu 1 bulan penuh Allah telah memerintahkan kalian siyamahu, berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang benar itu saumu Ramadan atau siyamu Ramadan? Saumu Ramadan atau siyamu Ramadan? Loh, apa beda toh? Nah, kalau saum ngempet katanya, kalau siam nggak ngempet berarti. Apa tuh bedanya saum dan siam itu? Nah, itu menarik ini. Coba bapak-bapak nanti ibu-ibu baca surah apa ya? Surah Maryam ayat 26. Coba dibaca itu. Yang punya apa aplikasi Al-Qur'an. Surah Maryam ayat 26. Apa firman Allah di situ? Inni nazartu lirrahmani sauma. Ini Maryam berkata, aku bernazar kepada Rabbku sauman. Saum. Apa itu dijelaskan selanjutnya itu? Falan ukallima al yauma insiya. Maka hari ini aku tidak akan bercakap-cakap ngobrol dengan semua manusia. Jadi ada yang memahami saum itu apa? Menahan dari berbicara. Maryam itu inni nazartu ila apa itu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk saum. Apa itu saum itu? Falan ukallima al yauma insiya. Aku tidak mau berbicara dengan siapapun. Diam. Jadi ngempet ngomong. Saum itu. Ada yang memahami seperti itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, yang menurut saya lebih kuat adalah saum dengan siam itu muradif, sinonim. Saum itu ya maksudnya siam, siam itu ya maksudnya saum. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Ya makna bahasa saum itu apa? Al-imsak, menahan. Tapi secara istilah apa? Al-imsak biniyati ta'abbudi. Menahan dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, anil akli wasyurbi wa ghasyanin nisa'i wasairil muftirat. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan suami istri, dan semua yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Inilah yang disebut as-saum atau asyam di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, puasa itu apa sudah disyariatkan kepada umat sebelumnya? Sudah. Loh, dasarnya mana? Dasarnya surah Al-Baqarah 185. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah disyariatkan juga kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada umat yang mengatakan dapat wahyu dari Allah kok tidak ada syariat puasa, berarti ada syariat Allah yang disembunyikan. Dasarnya mana? Al-Quran 185. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ada bedanya? Ya ada, perbedaannya tetap ada. Lah bagaimana? Ya kalau dulu walau alam kita tidak diberitahu secara detail, tapi di antara yang diberitahukan umpamanya fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari. Keutamaan puasa yang disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya adalah adanya syariat sahur, makan sahur. Maka ibu-ibu yang sahur dengan yang tidak sahur pahalanya banyak mana? Banyak yang sahur, jangan dibalik. Aku ini poso orang nganggo sahur, pahalanya lebih besar. Tidak, yang lebih besar yang pakai sahur. Kenapa? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahannya apa? Nanti kalau kita sahur, makan bergizi, kenyang, insya Allah beraktivitas tetap semangat. Coba kalau kita sahur baru jam 10 aja
tele. Aku rawani ngopo-ngopo engko nek ra kuat piye engko. Akhirnya dari pagi sampai sore gur turu. Dalilnya pakai dalil hadis yang palsu lagi, hadis lemah. Naumus shaimi as-shaimu fi ibadatin walau kana nama ala firasihi, kan begitu. Atau orang itu tetap beribadah meskipun berpuasa meskipun tidur di atas ranjangnya. Itu sebenarnya hadisnya hadis dhaif. Tapi banyak yang menggunakan. Akhirnya banyak umat Islam yang salah kaprah. Bersahur, turu, teko, sampai berbuka. Lah ngapa? Tidur kan ibadah. Dari pagi tidur, pas sholat zuhur tidur lagi, pas sholat asar tidur lagi. Apa? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu hadisnya dhaif. Padahal bertentangan dengan perintah Allah di bulan Ramadan, perbanyak membaca Quran, perbanyak amal untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi di antara keberkahannya. Keberkahan yang kedua, setelah iftaratu alaikum siyamahu, apa keberkahan yang kedua? Belum waktu zuhur yang jelas, kita lanjutkan. Saya ngelihat jamnya itu takutnya udah zuhur. Keberkahan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah adalah yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi syayatin. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka jahim ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Itu keberkahan yang kedua. Loh, endi buktine keberkahan itu? Buktinya bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kalau di bulan Ramadan qiyamul lail pinten malam? Kadang-kadang 1 bulan cuma 1 malam 2 malam, kadang-kadang 2 bulan 1 malam, kan itu setengah tahun pisan. Tapi nek bulan Ramadan, ibu-ibu, qiyamul lail ping pinten sebulan? Kelong siji loro aja, waduh, aku iki bolong telu iki Ramadan iki sudah rasa ora penak gitu Pak. Padahal nek bukan bulan Ramadan, bolongnya lebih oke nggih, ora masalah. Tapi kalau Ramadan ketika enggak bolong satu, qiyamul Ramadan itu sing bener namanya sebenarnya qiyamul Ramadan itu. Nama tarawih itu ya yang diberikan oleh para ulama kita. Mengapa disebut tarawih? Karena banyak istirahatnya, maka disebut at-tarawih. Kalau nama bahasanya, nama yang dari Rasul itu qiyamul Ramadan. Dasarnya mana? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, malam harinya qiyamul Ramadan, maka akan diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada man soma, tapi di dalam riwayat yang lain juga hadisnya sahih man qama Ramadan. Jadi soma diganti koma, hadisnya sama-sama sahihnya. Man soma Ramadan ada, man qama Ramadan ada. Maka soma Ramadan puasanya juga dilakukan, qama Ramadan qiyamul Ramadannya juga dilaksanakan meskipun ada perbedaan. Siyamu Ramadan wajib, qiyamul Ramadan itu sunnah, tapi untuk menyempurnakan pahala kita. Ini contoh keberkahannya itu. Contoh yang lain ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan kalau Ramadan khatam Quran apa mboten? Alhamdulillah. Ping pinten? Wah, 2 kali 3 kali. Oh, Ramadan khatam 1 kali. 1 kali kadang-kadang aku gur khatam pisan ndak iso pindho rada gelo. Padahal nek bulan Ramadan setiap bulan khatam enggak? Enggak. Setahun belum khatam. Nah inilah keberkahan Ramadan, enggak terasa itu. Enggak terasa itu. Keberkahan luar biasa. Maka di situ wa yughallu syayatin. Wa yughallu fi syayatin. Setan-setan itu dibelenggu, setan-setan itu dibelenggu. Tapi ada saja yang masih bertanya, Ustadz, katanya setan-setan itu dibelenggu. Kok masih banyak orang yang tidak poso itu? Kalau kita nanti ke pasar apa itu, sing cedak wae, pasar nanti itu, pasar Klewer itu, kira-kira kok sing mangan jauh akeh. Pak, Bu, jenengan agamane napa? Islam. Wonten udzur, mboten lho kok mboten poso. Ya ora niat kok, Mas.
Banyak orang-orang Islam sing ora nek udhure tapi tidak mau berpuasa. Lho jarene setan-setan wis dibelenggu. Lho kok banyak umat Islam sing ra gelem poso? Pripun Bu jawab Ibu? Jarene Ramadan bulan yang penuh berkah. Kok katanya setan-setan dibelenggu, kok masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa, masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya gambarkan begini. Jawaban kita yang pertama begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ada tantangan kelahi, tinju, kelahi, kira-kira yang sepadan dengan kita lah. Ibu-ibu golek sing kira-kira sepadan gitu ya. Sing udah mbah-mbah ya sing lawannya mbah-mbah, sing nom-nom lawan nom-nom, kira-kira nek nonton dedeke padha lah kira-kira begitu. Kita dilawankan dengan sing punya kekuatan yang sama, dedek sing padha, wis padhae kira-kira sepadan. Tapi musuh kita dibelenggu, dirangket tangane. Sikile ya dirangket kira-kira begitu. Jenengan kira-kira suruh ngelawan iso menang napa mboten, Bu? Nek iso menang berarti jenengan masih punya tenaga yang normal. Tapi ada mungsuhe sudah dibontok tapi leng. Iki jenengan iku ngantem napa napa ngelus-ngelus. Mijeti napa ngantem ora krasa. Berarti ini apa ini? Lemah iki. Jenengan itu mijeti napa ngantem? Ora, antara ngantem dengan mijeti ra gitu. Ini menunjukkan orang itu lemah. Artinya apa? Setan-setan sudah dibelenggu, tapi kok kita masih bermaksiat, berarti menunjukkan bahwa kita itu lemah iman. Pasti lemah iman. Lemah syahwat itu nggak ada masalah. Yang penting kuat imannya. Sekarang orang itu sibuk dengan apa itu syahwatnya, tapi masalah iman lemah nggak masalah, kan gitu loh. Salah. Lemah syahwat itu apa-apa, yang penting imannya kuat. Syukur-syukur dua-duanya kuat, sudah punya pasangan lagi kan nggak tentu. Tapi kadang-kadang kita itu kebalik, punya lemah syahwat itu kemana-mana itu supaya meningkatkan syahwatnya itu ya, pakai tuku obat ini obat itu. Tapi ketika lemah iman santai-santai saja, tidak merasa ada hal-hal yang kurang dari kita. Maka lemah iman itu jauh lebih berat. Bahkan lemah ekonomi itu nggak ada masalah. Yang penting kita punya kuat iman. Coba bapak-bapak ibu-ibu di zaman sahabat itu, ekonominya kira-kira dengan ekonomi kita gimana itu? Orang yang sehari makan 2 hari tidak makan banyak di zaman Rasul itu. Tapi mengapa disebut umat yang paling baik? Bukan masalah ekonomi ternyata, masalahnya adalah iman. Imannya kuat. Meskipun ekonomi lemah tapi imannya kuat, mau nyolong juga nggak akan mau. Mengapa sekarang itu banyak ribut-ribut? Karena yang masalah adalah imannya itu lemah. Jangankan kok ekonomi lemah, ekonomi kuat pun kalau imannya lemah itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita juga lemah, kuat iman tapi juga berusaha kuat ekonomi kita. Itu tentunya kalau ekonomi kita digunakan untuk kebaikan akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Masih ada waktu 9 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, tadi jawaban yang pertama toh, jawaban yang kedua ngeten bapak-bapak ibu. Karena penggoda kita itu selain dari musuh luar yaitu setan, yang kedua adalah musuh dari dalam kita. Karena manusia itu kan ada jasad, ada roh. Kalau jasad kita itu ada tangan, ada kepala, ada kaki kita. Kalau roh kita itu perangkatnya apa? Ada akal, ada hati, ada nafsu. Lah ada nafsu inilah, karena kita ada nafsu maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat punya akal, punya hati, tapi malaikat tidak diberi oleh Allah nafsu. Maka kalau tidak diberi nafsu, malaikat tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia punya akal dan hati seperti malaikat, cuman diberi oleh Allah perangkat yang lain yaitu nafsu. Termasuk jin juga diberi nafsu. Maka jin dan manusia itu semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di situ tidak sebutkan malaikat. Karena malaikat selalu taat kepada Allah. Kenapa? Akalnya sempurna, hatinya sempurna, tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Tapi manusia imannya mungkin juga kuat, tapi nafsunya ternyata juga sama kuatnya itu.
Sehingga kena imannya kuat, tapi nafsunya lebih kuat lagi. Akhirnya nafsunya masih bisa mengalahkan imannya itu tadi. Yang terjadi ketoke paham, tapi ternyata tidak melaksanakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Iki kuat, tapi nafsunya lebih kuat lagi. Dan nafsu itu kan macam-macam. Nafsu terkait dengan jabatan. Itu nafsu. Nafsu itu, maka kalau para ulama begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadikanlah akal kita, jadikanlah hati kita itu sebagai raja. Kenapa hati kita sebagai raja? Karena raja itu tukang mutuski. Kalau sudah kata raja selesai, nggak ada protes lagi. Maka hati kita sebagai raja. Akal kita sebagai panglima, menteri. Menteri itu cerdas, banyak akal, banyak strategi, cuman kelemahan satu, tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan siapa? Raja. Maka boleh punya ide, akalnya boleh kemana-mana, tapi tetap harus diputuskan oleh hati kita. Dan hati kita akan memutuskan dengan benar kalau hati kita bersih. Seperti kaca. Kalau kacanya bersih, ngungilo enek kukul siji ketok. Tapi kalau hati kita kotor, kocok-kocok tapi kena lebu ra ketok. Kukule 10 ketoke wah mulus sekali aku. Kenapa? Karena kocone salah. Kocone kocok rusak. Nah ini hati yang bersih maka bisa dijadikan kaca kita. Tapi kalau hatinya kotor maka sulit untuk kita berkaca dengan hati yang kotor. Kalla bal rana ala qulubihim. Tapi mereka mengotori hati mereka dengan apa? Kemaksiatan. Semakin banyak maksiat, semakin kotor hati kita, semakin sulit untuk kita minta keputusan dari hati secara benar. Maka hati sebagai raja, akal sebagai panglima. Dan nafsu itu jangan dibunuh, tapi ditawan. Hati jadikanlah nafsu itu sebagai tawanan. Jangan dibunuh, karena kalau dibunuh, karena manusia tidak bisa membunuh nafsu. Selama dia itu namanya manusia, jenis makhluknya manusia, dia tidak bisa membunuh yang namanya nafsu. Kalau dibunuh nafsunya jadi malaikat dong. Kalau nggak ada nafsunya, maka tidak bisa. Ada agama lain yang katanya untuk menghilangkan nafsu apa? Dikebiri. Rumah saya dikebiri, nafsunya entek, tidak akan hilang itu. Dan nafsu kan tidak hanya itu. Nafsu berkuasa, nafsu terhadap lawan jenis, termasuk nafsu terhadap harta. Apakah nafsu itu salah benar? Tidak salah, tidak benar. Nafsu itu ada yang salah, ada yang dibenarkan oleh agama kita. Maka innan nafsa nafsu itu ada tiga tingkatan. Nafsu yang paling buruk itu ammaroh, selalu mengajak kepada kejahatan. Yang kedua lawamah, sudah lumayan, wis nyalahke, kamu salah, kamu berbuat salah, tapi diulang-ulangi lagi, itu nafsu lawamah. Nafsul mutmainnah itu nafsunya selalu mengikuti aturan Allah. Boleh dia punya syahwat, tapi menikah yang benar, kemudian salurkan syahwatnya kepada istrinya, pasangannya. Itu artinya menjaga nafsunya untuk selalu taat kepada Allah. Punya nafsu berkuasa, boleh, tapi dengan cara yang halal, tidak nyuap, tidak macam-macam, tidak membohongi, tidak macam-macam. Itu artinya nafsu kita selalu mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita punya nafsu terhadap harta kita, tapi menumpuk harta dengan cara-cara yang halal, tidak mengambil riba, merampok, korupsi, mencuri dan lain sebagainya, mencari dengan cara-cara yang halal. Karena manusia ada nafsu, maka nafsu yang benar adalah nafsu yang terus digiring, dipenjarakan supaya tidak keluar dari penjara, supaya tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nafsu kita bisa terjaga. Kita punya nafsu terhadap lawan jenis, kita punya nafsu terhadap harta, kita punya nafsu terhadap jabatan, tapi ketika kita menggunakannya tidak boleh keluar dari penjara tadi, tidak boleh melanggar aturan Allah. Maka insya Allah nafsu kita nafsu yang mutmainnah, yang terjaga, yang selalu mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini yang bisa tetap berpuasa meskipun digoda oleh setan dan digoda oleh hawa nafsu kita. Tapi kalau lemah imannya, maka setannya sudah dibelenggu tapi masih kalah juga dengan hawa nafsunya, akhirnya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada titipan yang terakhir karena ini ada waktunya, masih ada 7 menit lagi, tinggal 2 menit deh, sudahlah.
Nanti ada 2 menit. Ada tadi saya lupa ini. Ada permintaan terkait dengan sholat taraweh ini. Ini penting untuk kita. Sholat taraweh. Muhammadiyah fatwanya 11. Kita tetap menghargai yang rokaatnya berbeda dengan kita. Tapi mari kita ikuti fatwa ulama kita yang sholat tarawihnya itu 11. Tapi ketika yang berbeda dengan kita, kita tetap menghargai. Dan Muhammadiyah itu sebenarnya fatwanya yang namanya sholat tarawih itu bisa 22, bisa 44. Harus diingat bahwa fatwanya Muhammadiyah itu bukan salah satunya. Dua-duanya bisa dilakukan, 22 boleh, 44 boleh, sama-sama diperbolehkan di Muhammadiyah itu. Tapi saya akan tambahkan di sini keterangan. Mengapa Muhammadiyah itu banyak memilih 443? Karena 443 itu bapak-bapak ibu-ibu berdasarkan informasi dari Imam Bukhari dan Muslim, ada sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu bertanya kepada Aisyah, "Hei Aisyah, biasanya Rasul kuwi nek sholat malam itu piye?" Jawabannya Aisyah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Rasul 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Setelah itu 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Setelah itu 3 rakaat. Itu kebiasaan Rasul sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Tapi ketika di suatu saat Rasul ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, salat lail niku pripun Rasul?" "Salatul laili masna masna." Salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Mengapa Rasul menjawab 2 rakaat, 2 rakaat? Rasul memberikan kemudahan. 2 rakaat itu lebih mudah dari 4 rakaat. Karena Rasul 4 rakaat itu naik ngenteke malam. Ramadan itu kira-kira naik ngenteke malam 4 rakaat pinten jam? Naik ngenteke malam loh. Dari sholat isya, Rasul kalau Ramadan menghabiskan malam itu dengan qiyamul lail. Kira-kira naik petang rakaat berapa jam itu? Anggap saja 3 jam. Ibu-ibu kuat 3 jam sholat enggak salam? Kita setengah jam rampung aja, alhamdulillah. Maka Rasul memberikan yang mudah 22. Loh, Rasul itu begitu. Tidak hanya ini loh. Wahai umatku, satu keluarga cukup 1 kambing. Rasul nyembelih kambing berapa, Bu? 2. Ketika ditanya, ini untukku dan keluargaku, yang satunya untuk umatku yang tidak bisa menyembelih kurban. Ibadah haji, Rasul juga ngambil yang berat, tapi berikan kepada umatnya yang lebih ringan. Ketika nafar awal rampung, apa sabda Rasul? "Wahai sahabatku, haji kalian sudah sempurna, kembali ke Mekah sudah sempurna." Tapi apa yang dilakukan Rasul? Nambah 1 hari lagi mengambil nafar tani. Jadi Rasul biasanya itu ngambil yang lebih berat, yang lainnya diberikan yang lebih ringan. Jadi kebiasaan Rasul 443, tapi Rasul umatku cukup 22 supaya lebih ringan. Lah kita boleh memilih apa yang biasa dilakukan Rasul, boleh mengambil keringan tadi. Kita boleh toh Idul Adha menyembelih 2 kambing, lebih baik itu, tapi ya lebih abot. Maka Rasul cukup 1 kambing, tapi Rasul tetap menyembelihnya 2 kambing. Maka Rasul, kamu 22 silakan, tapi Rasul biasa 443. Maka Muhammadiyah memilih 443 karena itulah yang biasa dilakukan Rasul, tapi yang 22 juga silakan, itu untuk meringankan jamaah. Tapi sekarang janjane ya ora beda. Mungkin 22 bahkan lebih berat gitu karena tahiyatnya lebih oke. Karena yang dibaca inna atoina sama kulhu. Tapi kalau kita mengikuti fatwa Rasul, apa yang dikerjakan Rasul itu memang ya, kalau qiyamul lail itu panjang itu 4 itu memang lebih berat daripada 22. Tapi 22-nya bisa kita lakukan. Maka di Muhammadiyah mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul yang agak redup itu ya. Sing 22 kan sudah banyak. Mari Muhammadiyah menghidupkan sunnah yang lain, yaitu yang 443, supaya sunnah-sunnah Rasul itu semuanya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing salah 2 atau 4? Ora nek sing salah, ora salat juga ora salah kok. Kan hanya sunnah.
ora gur sunah kok masa kafir masuk neraka, ini sunah hukumnya. Orang sholat aja orang dosa, tapi kalau kita sholat dapat pahala. Sholat 4 rakaat tidak salah, 2 rakaat tidak salah. Orang sholat pun juga tidak salah, tidak masuk neraka, karena itu hukumnya sunnah. Sing salah itu yang tidak mau sholat 5 waktu, bukan sholat qiyamul lail. Tapi kalau kita qiyamul lail, insya Allah dapat tambahan pahala. Itu sekedar obrolan santai, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.